Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari sekian ini ya belum bisa. Ya dengan Syakim ya. Namanya Syakim Pasha ya. Syakim Rizkia Pasha. Oke, biar teman-teman kenal kalau saya mah udah tahu. Ini ini teman-teman mau tahu nih, Syakim tinggal di mana sekarang? Aku masih di Jakarta Pak Ustadz, masih di tempat kerjaan yang dulu. Tapi asalnya dari Jawa Barat ya. Berasal dari Lebak, Banten. Oh, Banten bukan Jawa Barat. Oke. Oke, Sekarang udah bisa. sejak beberapa bulan yang lalu sempat mau ngasih testimoni ke saya, cuma belum kesampaian karena sibuk terus. Ini apa sih yang mau diceritain? Tolong dong diceritain dulu. Oh iya, aku juga nggak enak kenapa Pak Ustadz itu udah mau janji, udah mau testimoni nggak sempet mulu. Pak Ustadz juga langsung acara resepsi ya. Selamat Pak Ustadz sebelumnya, semoga jadi keluarga. Pak Ustadz. Ya, makasih siapanya Syakim. Ya, Ya sama-sama. Oh ya, langsung aja ya aku mau Oke. ke testimoni ya. ya. Nah, jadi testimoni pertama yang aku mau ceritain itu ke teman-teman ataupun ke Pak Ustadz, yaitu soal anak adik aku yang sakit, bercak-bercak seluruh tubuhnya. Mm-mm. Itu udah diobatin, udah segala macam obat udah nggak mempan Pak Ustadz, malah makin banyak. Tapi itu sesi terakhir aku bilang ke istri adik aku, atau aku coba deh setiap mau mandi atau mau minum kamu bacain sholawat apa aja yang penting ya, yang apa namanya, yang paling penting kamu sholawatin, jangan pernah nggak disolawatin. Terus pakai mandi minumin ke si dedenya, insya Allah semoga Allah ijabah langsung sembuh, kata dia iya kak, dan dia pun langsung nurut, langsung ngikutin apa yang aku suruh dan Pak Ustadz bilang itu. Mm-mm. Alhamdulillah Pak Ustadz, seminggu rutin dia sholawatin, dia kasih sholawatin, tapi sambil dia kasih obat juga kan, Mm-mm. sambil dikasih obat sambil sholawatin juga. Alhamdulillah akhirnya alamin Pak Ustadz, belum nyampe sebulan itu udah benar-benar bersih total, rontok semua seluruh tubuhnya, itu rontok semua, benar-benar bersih sekarang. Hanya dalam Masya tempo Allah, seminggu aja ya. Seminggu aja sudah sembuh ya. seminggu sembuh. Nah sekarang alhamdulillah dia juga udah makin tumbuh gede gitu, udah mau jalan 8 bulan, udah sehat sekarang, udah bersih, udah ganteng banget dia sekarang. Oke. Waktu itu dia atau adiknya tuh menselawatinya seperti yang saya sarankan, maksudnya airnya diselawatin sampai minimal 1000 atau bagaimana, atau kurang dari situ? Aku bilang sih kalau bisa kamu sekali sholawat 1000. Terus mungkin namanya sibuk ibu-ibu kali ya, udah ngurus anak juga, mungkin kata dia kalau secukupnya boleh nggak kak, maksudnya nggak nyampe 1000 tapi aku nggak dihitung, boleh nggak kak gitu ya. Kalau misalnya nggak dihitung juga nggak apa-apa, kata yang penting kamu konsisten rutin, kata aku gitu. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Masya Allah. Nah, kisah yang lain apa? Kisah yang lain lagi. Nah selanjutnya masih adik aku, dia kan masih tinggal sama keluarga kan, masih tinggal sama orang tua, sama mertuanya gitu, masih bolak-balik ke sana kemari, masih rumah di jalan gitu ibaratnya. Ya. Terus adik aku bilang ke aku, curhat tuh, kak aku tuh pengen punya rumah sendiri, cuman kan namanya masih nikah muda ya, belum punya penghasilan yang gede juga. Tapi gimana, kata dia, tapi aku bingung kak, sedangkan uang juga nggak punya, kata dia. Tapi aku pengen punya rumah sendiri, kata aku tuh. Mau gimana caranya ya, cuman nah aku situ pas dia chat itu aku juga bingung juga kan, mau bantu juga bingung. Terus sedangkan bukan minta jajan tapi minta rumah gitu. Terus iya, terus aku cuma ngasih solusi satu ke dia, coba deh sholawatin rumah yang mau kamu beli, semoga di kampung ada rumah yang mau dijual, kata aku. Terus walaupun harganya murah tapi moga-moga kamu punya rumah kayak gitu, coba aja sholawatin. Dia kan masih kayak ragu gitu sama sholawat kan, maksudnya kata dia emang iya kak, terus coba aja, kata, makanya coba dulu, jangan ini, maksudnya jangan mau nggak mau, maksudnya coba dulu, kalau udah ngerasa enak baru kamu ituin, maksudnya terusin. Kata dia ya udah lah, maksudnya
aku nggak memaksa dia dulu buat harus sholawat, ayo sholawat, enggak, tapi aku pelan-pelan buat membuat dia mencintai sholawat kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dia bareng sama istrinya, kataku coba deh kamu sama istri kamu berunding berdua, kalau misalkan kayak lagi malam dan lagi di kamar kamu curhat berdua, coba kamu sholat tahajud, kalau pagi sholat duha, terus kamu sholawatan bareng berdua di kamar kan, sambil biar semua makin romantis kata aku. Terus nanti kamu berdoa sama Allah berdua, minta dimudahin jalannya biar punya rumah gitu. Terus alhamdulillah kemarin dia nelpon aku Pak Ustadz malam-malam, udah 5 hari yang lalu dia nelpon. Kak, kata dia, alhamdulillah, katanya aku sekarang udah kembali rumah katanya. Terus kataku, di mana? Aku masih nggak percaya kan, atau kayak emang beneran? Iya udah beli rumah Kak, aku masih nggak percaya. Terus aku nanya nelpon saudara aku kan yang di kampung, emang benar adik aku udah beli rumah? Iya, aku langsung cengok, alhamdulillah. Dia beli rumahnya uangnya dari mana? Uang dia sendiri atau gimana? Dia kan di kampung kan membuat gula aren, terus tiba-tiba dia tuh kayak dapat tawaran buat bantuin orang buat ngerjain itu Pak Ustadz, kayak ngerjain apa gitu, bikin apa gitu pokoknya, kayak bikin saung-saung gitu. Terus tadi aku diajak, disuruh bantuin, nah tapi dikasih uangnya itu lebih dari gaji gitu, lumayan lah buat nambah-nambah kayak gitu. Alhamdulillah, tapi sisanya dibantu sama orang tua sih. Tapi kan itu artinya walaupun lewat orang tua, dia artinya kan kemudahan buat dia, cuma lewat orang tua kayak gitu. Iya. Alhamdulillah sih kalau sudah aja. Masya Allah. Itu rumahnya seperti yang dia inginkan atau gimana? Ya rumahnya sih sederhana, cuman dia senang udah bisa punya rumah sendiri gitu. Dia bayar cash ya? Bayar cash? Iya lah, bayar cash. Dan itu harga rumahnya seharusnya kan itu dibelinya harusnya 9 juta, dan itu 5 juta dikasih. Ada ya harga rumah segitu, mungkin karena di kampung kali ya, murah. Tapi kan walaupun di kampung Pak Ustadz, walaupun cuma beli tanah doang, itu tanah aja biasanya sih 10 gram, tapi itu cuman uang segitu doang. Alhamdulillah, emang itu kemudahan buat dia juga kali, alhamdulillah. Kalau saya tahu mas sekarang harga rumah itu kan ratusan juta ya, nggak tahu ya kalau di kampung mungkin masih murah kali ya. Masih murah. Oke. Nah, cuman aku next ke testimoni aku ya, maksudnya yang aku alamin tuh. Nah, terus gimana? Nah kalau aku pribadi Pak Ustadz, maksudnya selama aku di Jakarta ada aja kemudahan gitu, dari segi mungkin rezeki, entah mungkin itu berupa makanan ataupun kesehatan juga ya, itu kan rezeki juga gitu. Dan alhamdulillah pasnya selama pandemi ini kan emang sempit banget ya Jakarta. Arti sempit itu bukan berarti sempit rupak ya, tapi susah cari kerjaan segala macam kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku berkat, pokoknya aku beruntung banget, bersyukur banget sih sangat Pak Ustadz dari awal dulu, dari tahun berapa sih Pak Ustadz? Kamu dulu kan masih kerjanya di bagian fotografer ya, masih itu juga? Enggak. Kerjaan kamu sekarang apa? Aku sekarang kalau misalkan diajak fotografer aku foto, cuman lebih ke ini, aku sekarang di toko. Jadi aku bolak-balik jaga toko. Toko tuh jual apa aja? Baju, pakaian. Oh, pakaian. Nah, terus bagaimana kamu ceritanya bisa beralih dari fotografer ke jualan pakaian? Bagaimana proses peralihannya? Nah, dulu itu kan aku ikut jadi aku kenal sama adiknya bos aku yang sekarang. Okay. Jadi adiknya bos, teman aku ini adiknya bos. Cuma aku dulu masih ikut pas aku testimoni Pak Ustadz itu ya, pas bulan puasa itu aku posnya masih ikut sama adiknya. Ikut sama adiknya. Nah, tapi habis Lebaran aku pikir sih aku masih ikut sama adiknya gitu. Tapi ternyata mereka suka aku juga gitu, aku pengen ikut mereka juga. Akhirnya aku diambil lah kakaknya gitu. Jadi aku sekarang ikut kakaknya, tadi ikut adiknya juga, alhamdulillah. Oh, dua-duanya kalau ada fotografer jadi kamu nyambi ya gitu. Iya. Nah,
Apa keajaiban apa yang kamu rasakan setelah kamu ada di tempat pakaian itu? Nah, eh, aku kan ATM aku kan yang pertama kan udah keblokir, udah nggak bisa kan. Maksudnya udah aku cek juga, kalau aku cek juga ke ATM nggak ada ketelan gitu. Tapi aku pikir kata orang bank ini itu udah nggak bisa mas, katanya harus bikin baru kata dia. Terus aku aku datang ke Bank BRI di Jakarta. Aku kan KTP-nya kan Lebak. Terus kata orang bank, kata security-nya nggak bisa, soalnya kamu KTP-nya bukan asli Jakarta, KTP Lebak, kamu harus punya domisili. Nah aku nggak jadi tuh, nggak jadi bikin Ustaz, nggak jadi bikin ATM. Aku singkat cerita aku pulang. Udah gitu, aku masih kepikiran tuh pengen punya ATM, karena kalau misalkan kayak mau kirim uang ke kampung kan susah ya, maksudnya harus via transport, karena kalau ngirimin ke orang juga jarang ada yang pulang pergi gitu. Iya. Nah kemarin, nah seminggu yang lalu aku cuma selalu berdoa, ya Allah mudahkan aku pengen bikin ATM dengan mudah kayak gitu, dengan gampang, dengan lewat gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, Jumat kemarin kan Jumat kemarinnya udah seminggu yang lalu itu orang banknya yang datang nyamperin aku. Katanya, kamu bikin ATM nggak, kata. Terus emang banyak orang mana tuh, aku orang BRI, ya aku orang bank, kamu mau bikin bank kan, katanya. Ya udah aku bikinnya sekarang, nah nanti aku ATM-nya aku anterin ke kamu kayak gitu. Jadi ya benar-benar dia yang didatengin ke aku Pak Ustadz, bukan aku yang nyariin dia. Terus salahnya nggak ribet? Enggak, cuman aku, terus syaratnya apa, harus ada domisili kah, harus KTP aku harus dibawa kah? Enggak, aku cuman butuh KTP kamu saya fotoin udah, dan cuman butuh buat administrasi awal 100.000 doang, itu udah langsung dibawa aja udah. Terus anunya, Besok hari Senin udah. kan bikin pinnya kan harus ada di situ. Kita bikin pin itu biasanya ada ditekan apa berapa gitu. Kata dia nanti bikin pinnya, nanti saya kesini, nanti kan hari Senin dia kesini, misalnya sekalian ngasih kartunya, nanti hari Senin saya kesini nganterin kartunya, sekalian saya buatin pin, sekalian buat m-bankingnya, kata dia gitu. Jadi aku cuma benar-benar duduk santai tunggu jadi Pak Ustadz, makanya ini. Oke. Itu kamu mbak dengan mbak itu kamu kenal di mana? Nggak kenal, dia datang sendiri ke situ. Ke rumahmu? Aku pikir ini Allah. Iya, ya Allah yang ngirimin ini mah. Aku kan nggak punya kenalan di Jakarta, harusnya nggak punya kenalan orang bang. Mungkin Allah gerakin hatinya buat ketemu gitu. Itu ada. Oh gitu. Atau Allah punya. Terus yang lain lagi gimana? Nah, kalau yang kemarin apa namanya? Jadi Pak Ustadz, aku kan lagi proses menyelamatin yang yang hak bapakku yang di kampung itu. Bapakku kan habis cerai sama ibu tiri aku kan, kayak sawah, kayak emas itu kan belum dibagi kan. Jadi ibu tiri aku yang lamanya itu saya masih kekang, nggak mau ngasih ke pihak bapak gitu. Tapi ya aku bilang ke bapak, dan bapakku alhamdulillah selalu ngamalin salawat. Aku kan suka download video Pak Ustadz, so aku tunjukin bapakku semua. Bapakku seneng banget, bapakku sampai antusias banget, mau berangkat kemana pun pasti Allahumma sholli ala semua tuh. Pokoknya bapakku seneng banget Pak Ustadz. Nah, terus itu apa yang terjadi? Nah kemarin ada aku bilang, kata dia, nanti kakak bisa pulang nggak, kata dia. Emang kenapa deh? Nanti bapak pengennya mau bagi-bagi itu, katanya mau bagi-bagi rezeki, soalnya dikasih, katanya itu emasnya sekarang udah mau dikasih, cuman nunggu kakak, katanya, maksudnya nunggu aku gitu. Terus aku nggak apa-apa, maksudnya kakak udah percaya sama bapak, biar dipegang sama bapak aja gitu, kayak gitu. Alhamdulillah sih Pak Ustadz, ada kemudahan dirinya dengan salawat. Terus tadi kamu bilang pelanggan kamu sepi di tempat kamu, terus udah rame atau gimana ceritanya tadi? Kemarin Pak Ustadz, kemarin hari Sabtu, kan namanya lagi musim kayak gini kan sepi, kadang-kadang orang mau masuk juga harus ada vaksin juga kan, nggak boleh masuk. Nah kemarin tuh benar-benar sepi banget, udah pusing juga kan, terus nggak ada yang beli, gimana ini.
aku bilang ke si Mbak, teman satu kerjaan, Mbak, apa kata dia? Dia baca salawat yuk, terus kita salawatin aja, terus ayo kata dia, terus dia juga baca salawat apa, yang penting baca apa aja, yang penting kita salawatan Mbak, daripada diem bengong kan nggak jelas, karena kesambat, mendingan kita salawatan gitu. Siapa tahu ntar Allah kirimkan customer, kata dia, amin. Udah tuh aku diem, tapi aku sambil diem tapi sambil pegang tasbih itu, sambil salawatan gitu. Dan jeda mungkin dia habis sholat dohor, kelar habis sholat dohor, datang tuh orang ke situ, satu orang, terus ada model ini nggak, katanya ada model ini nggak, aku kira mah cuma yang ditandain kan cuma dua, warna hijau botol sama warna apa gitu, aku kira cuma mau dua doang gitu. Terus ada apa, ada gitu, taunya tuh beli banyak, aku sampai gemetaran, ini serius Pak? Iya, emang kenapa kamu nggak, emang kelihatannya nggak serius, kata dia. Udah langsung disiapin semua. Terus dia beli berapa? Beli 3 lusin. Senang banget. Apa ya? Jadi kalau hari itu yang beli 3 lusin, biasanya hari-hari berikutnya sepi lagi gitu. Iya, sepi lagi. Sepi banget Pak Ustadz, sepi banget. Terus gimana dong? Banyak orang lewat. Kalau sepi kayak gitu, bos kamu mau bayar gaji dari mana kalau sepi kan gitu? Susah juga kan? Ya makanya kataku, aku selalu bilang sama teman aku, ya ayo kita sambil sholatin aja nggak apa-apa. Terus kata dia, iya aku juga nggak enak, juga makanya saya minta sama Allah biar selalu dikasih customer, biar jualan. Dan kemarin setelah ada yang beli banyak itu, datang lagi satu orang beli lagi cash. Terus dan enaknya tuh dia nggak banyak nanya, cuma nunjuk, saya mau ini ya, terus mau dicoba dulu enggak, saya langsung bungkus aja. Jadi bener-bener ini satu kemudahan banget aja. Allah gitu. Oh iya, kamu tadi bilang ada mimpi-mimpi segala tuh, mimpi apa ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Ustaz, jadi pas malam Jumat kemarin, nah aku sebelum tidur aku ambil wudhu, terus aku baca sholawat, tapi aku habis baca mau tidur tuh sholawatan sampai merem gitu, langsung nggak sadar, langsung tidur. Kalau tidur pasti sambil megang tasbih mulu gitu tuh. Udah gitu, tiba-tiba aku ketemu tiga cowok gitu di dalam mimpi itu. Ada cowok 3 berdiri kayak ngejaga gitu. Tiba-tiba tuh ada tangga di bawahnya air, kayak airnya bening banget. Terus aku mikir sebelum naik tangga itu, kataku, itu kan tangga di bawah, di apa? Tangga di atas air, terus itu naiknya gimana? Terus? Katanya yang cowok satu, kamu jangan bingung, katanya, kamu nggak lihat orang juga udah pada di atas, udah pada naik, kata tuh. Kataku, iya tapi aku bingung, gimana cara naiknya, kata dia. Ya udah kamu tinggal naik aja, katanya. Aku mikirnya takutnya pas naik itu malah jatuh, soalnya kan itu di bawah kan kayaknya air, tapi benar-benar tinggi banget, jadi kayak di atas jurang gitu loh. Tapi air di atasnya bening banget. Nah, terus? Di sisi lain aku ngeliat keindahan, di sisi lain aku juga takut. Udah akhirnya tiba-tiba aku udah tahu-tahu ada di atas aja. Terus gimana, katanya, enak kah udah ada naik di sini kan? Iya, aku malah bengong, malah lorot kiri kanan kan. Kataku, ini di mana? Ini di mana maksudnya? Kata dia, sekarang kamu naik aja sampai 7 ini ya, sama 7 tangga ini kamu naikin, kata dia. Terus kataku, kan jauh tuh dari tangga ini aja, dari ujung ke ujung, kataku jauhnya bener-bener jauh. Masa iya aku harus sampai ke 7 tangga yang jauhnya minta ampun? Kata dia, nggak apa-apa bisa, kata dia, nggak apa-apa bisa, kata dia. Terus akhirnya aku dengan tekad ya dalam mimpi itu, aku langsung naik ke situ, dan alhamdulillah semua tangga aku ketaikin semua sampai aku paling atas. Terus pas nyampe paling atas tuh aku ketemu orang yang duduk aja. Terus tapi sorbannya itu aku kayak pernah lihat di dunia nyata, itu kayak Mbah Maimun. Terus aku kan dulu pas Mbah Maimun habis meninggalkan, dia ngedatengin lihat mimpi aku, dia ngasih kuda putih sama sorban ke aku lewat mimpi. Terus itu pun kayaknya Mbah Maimun ngeliatin aku lagi. Terus kata dia, cuman senyum aja. Kataku, aku kan kayak pernah lihat nih orang, seperti siapa? Kataku.
Terus Itu Pak Ustadz. keindahannya seperti apa yang kamu lihat di daerah itu? Kalau kamu sampai ke tangga yang ketujuh seperti apa indahnya? Bisa kamu ceritain? Indah banget. Indah, orang pagi-pagi itu aku sampai bengong sambil gemeteran gitu. Ya Allah, gue semalam lihat apaan? Kok maksudnya aku sebelumnya nggak pernah lihat di dunia. Maksudnya di dunia itu nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya itu di mana? Apakah itu tanda surga apa-apa? Maksudnya aku nggak tahu. Terus tapi di dunia tuh hebat, sebagus-bagusnya pemandangan, sebagus-bagusnya bangunan itu nggak ada yang begitu. Oh gitu ya, tapi ya kayaknya di surga deh itu ya. Nggak tahu Pak, sama Masya Allah punya. Ya aku cuma pagi-pagi cuma ngucapin Masya Allah, Subhanallah gitu doang sambil gemeteran gitu. Ya tadi kamu ceritakan ada air sungai mengalir di bawahnya kan, itu seperti yang diceritakan di Quran. Ada sungai Ara, sungai ini, sungai itu macam-macam kan? Jadi setiap tangga yang bagus itu di bawahnya pasti ada sungai, tapi sungainya itu benar-benar bening banget. Pokoknya Bening di sampai dunia itu terlihat nggak ada. ke dasar sungainya, apa yang terlihat kalau bening itu berarti kalau terang berarti. Bu- ada bunga merah, Di dasar sungai itu. ikan, Oh, ikan, gitu terus ya. kupu-kupu. Indah sekali. Makanya kataku ini di mana, maksudnya aku nggak, maksudnya seindah-indahnya gedung di Jakarta aja kayaknya masih indahan yang di mimpi aku itu, maksudnya itu di ya kayak Allah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, pengen juga ya ke sana ya, ya Allah. Nah terus apa lagi? Ada lagi kejadian yang lain yang kamu mau ceritain? Ada sih Pak Ustadz. Iya, ceritain dong. Nah, jadi aku selama diem, maksudnya selama pas kemarin mau testimoni ke Pak Ustadz nggak jadi mulu kan, aku ada ajak keajaiban tuh. Terus, Apa tuh keajaibannya? Aku juga kan. Kenapa? Apa tuh keajaibannya selama menunggu jeda mau cerita testimoni ini? Ya, oke. Jadinya sih selalu dimudahkan Pak Ustadz ya, dan kemarin ceritanya aku mau ngirim uang ke kampung, Iya. ke bapak gitu. Terus soalnya kan aku nggak punya ATM di kampung juga, kan di kampung susah sinyal, jadi aku mau hubungin siapa gitu kan, nggak ada orang yang bisa dihubungin di kampung gitu. Terus Iya. akhirnya aku cuman baca sholawat sambil ngedoa, ya Allah moga-moga ada orang, maksudnya kalau aku nelpon orang juga orang nggak ada yang bisa dihubungin gitu. Tapi kalau misalkan engkau udah menggerakkan hati hambamu, siapa aja yang kau kehendaki pasti engkau kirim ke sini tanpa aku minta, tanpa aku duga gitu. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, tiba-tiba ada satu kecamatan, satu kecamatan, dia lagi ke Jakarta. Terus dia nelpon aku, Kim kamu di mana, kata dia. Di rumah. Kenapa kak? Kakak lagi di Jakarta, kata dia. Kamu mau sekalian ngirim nggak? Aku langsung cengok. Oh boleh. Terus pas udah dia ke Jakarta kan langsung aku Sherlock, dia langsung datang ke sini, langsung ke rumah. Aku langsung, ya udah kak, aku nitip uang ya. Tadinya aku niatnya aku nitip uang doang. Takutnya kan kalau nitip barang yang berat-berat kan takutnya bayar Pak Ustadz ya, takutnya aku harus bayar segala macam kan. Terus kata dia, uang doang nitipnya, sekalian aja kalau ada barang, kata dia, kalau misalkan yang mau dititipin, kalau takutnya barang berat buat orang tua, kirimin aja nggak apa-apa. Tapi kak, aku kan ini uangnya pas-pasan buat ngirimin bapak doang. Kalau buat ongkos kayaknya belum ada sih, cuma gak gede. Kata dia nggak masalah, udah kayak sama siapa aja kan, kita tetangga, kata dia. Nggak apa sini. Dan itu aku nitipin sarung, dus, itu nggak bayar Pak Ustadz, gratis. Dan dianterin sampai rumah aku dianterin sama dia. Udah nyampe berarti ya? Kamu tanya sama Awe, telepon udah nyampe ya? Udah, jadi aku nitipin dari sini jam 3 siang, nyampe rumah aku tuh jam 7 Isya udah di rumah aku, udah dianterin, udah sampai rumah aku, dan difotoin sama dia, bapak aku difotoin. Udah diterima ya, nih katanya. Kok iya makasih, alhamdulillah. Terus kemudahannya ke Pak Ustadz. Nah, ada lagi yang lain? Nah, aku dulu pas mau berangkat ke sini udah cerita belum sih Pak? Belum ya Pak Ustadz ya? Yang dulu awal-awal mau ke Jakarta ya?
Enggak, yang kemarin pas bulan kemarin. Nggak tahu. Jadi, nah, berarti aku belum. Nah, jadi gini Pak Ustadz, yang pas kemarin yang pas habis lebaran mau ke Jakarta kan ini apa namanya, aku kan tadinya udah janjian sama travel Iya. kan, tapi travelnya tuh ninggalin aku, emang mungkin jalan Allah kali ya, terus dia ninggalin nggak tanpa sebab, pokoknya padahal lu janjian di Singapura ditinggalin nggak tanpa gitu, begitu aja. Terus pas udah gitu aku nungguin, mungkin emang aku percaya rencana Allah itu lebih baik. Terus kan kalau sama travel kan ongkos hampir 400.000 kan, terus sedangkan aku pegang uang saat itu cuman ya 400.000 pas-pasan gitu, buat ongkos, penyediain buat ongkos doang kayak gitu. Akhirnya ada teman aku bawa motor, dia nawarin, mau bareng nggak, kata dia. Kemana, kata dia. Kata aku sampai stasiun Rangkas Bitung, kata dia. Nanti kamu kalau mau naik kereta kan lebih mudah, kata dia. Jadi kan ongkos cuma berapa, cuma 3.000 doang, kata dia, dari Rangkas sampai Jakarta. Dari sini, dari kampung sampai Rangkas kamu nggak usah bayar, gratis sama saya, kata dia. Aku nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Dan itu seharusnya aku ngeluarin uang 400.000, itu ongkos cuma keluar cuma 3.000. Aku itu jangan Ustaz. Kataku Masya Allah, mungkin Allah tahu kali kalau misalkan aku keluarin buat ongkos semua, nanti aku di sana nggak punya pegangan, dan alhamdulillahnya ada aja kemudahan. Masya Allah, Masya Allah. Ini kamu udah rata-rata perharinya bersalawat berapa banyak sih sekarang udah? Kalau sekarang, kalau minggu-minggu bulan-bulan ini aku biasanya kan karena sibuk kali Ustaz ya, jadi aku nggak kayak kemarin-kemarin. Paling kalau misalkan lagi di kerjaan, lagi diem, kadang nyampe 1.000 lebih, kadang mungkin di bawah 1.000 kayak gitu. Oh iya. Terus ini kamu sekarang tinggal ngekos sendiri atau kamu tinggal di rumah disiapkan oleh tempat tinggal kamu disiapkan oleh bos kamu atau gimana? Iya, disiapin rumah bos, di rumahnya. Di rumahnya? Iya, dan makan, tidur segala macam itu. Ih, enak banget kamu, ya Allah. Makan dikasih, tinggal gratis, gaji dapet, apa lagi coba? Enak. Kamu sendirian di situ di kamar atau ada beberapa orang? Sendirian? Biasanya ada cuman teman kadang di bawah, aku di kamar di sini. Oh, jadi semua karyawan dia di situ semua gitu ya? Enggak semua. Oh, cuma orang-orang pilihan Cuman aja. Dia kan punya berapa karyawan gitu kan? Punya banyak, cuman separuh doang. Yang tinggal sini saudaranya, sama aku. Oh, jadi karyawan yang lain itu nggak tinggal di situ, tinggal ngekos sendiri atau gimana? Ngekos. Oh, jadi kenapa kamu kok bisa tinggal di situ? Kenapa kok karyawan yang lain itu ngekos? Kan nggak sama perlakuannya. Alhamdulillah, aku percaya sih pada Allah. Emang Allah udah mendapat. Aku berjanji sama diri aku sendiri gitu. Mau susah apapun, frustasi apapun, sempet apapun, walaupun cuma 1, walaupun cuma 10, ibaratnya 10 kali baca salat harus wajib dalam hidup aku, harus wajib. Jangan sampai enggak. Oke, Masya Allah. Terus satu lagi. Oke, apa? Aku kan punya temen, dulu masih temenan aku sama aku masih temenan biasa, belum sukses lah kayak sekarang. Tapi aku dulu pas terakhir ketemu tuh 2018, awal 2019 kita terakhir ketemu. Nah, pas aku ketemu lagi sama dia udah jadi selebgram, jadi tiktoker yang udah banyak endorse-nya. Kenapa Udah coba? keren lah. Kenapa bisa terkenal gitu? Apakah karena dia salawat juga atau kenapa? Dia lumayan kreatif juga. Aku nggak tahu kalau dia udah jadi selebgram, tiba-tiba pas aku itu dia buka IG, dia muncul kan di IG, terus aku kepoin tuh, ini orang kok lama nggak ketemu udah maju gitu. Nah aku tadinya mau nge-DM kan, takut gak dibalas kan. Aku cuma Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah, moga-moga dibalas sama orang ini. Terus akhirnya dibalas. Langsung mengetik tuh kan di situ, ketemu lah,
iya ini orang beneran balas. Terus langsung balas, hai apa kabar, kata dia. Terus kata aku, baik, gimana kabarnya, alhamdulillah sehat. Terus aku kangen sama kamu, aku juga sama. Terus biasa chat-chatan gitu kan. Terus kamu sekarang udah sukses ya, alhamdulillah, kan. Terus tiba-tiba dia minta nomor rekening, Pak Ustadz. Aku terus, kamu ada rekening nggak? Terus, rekening siapa, kata aku. Tuh, rekening kamu, katanya, kamu punya nggak? Terus, emang buat apa gitu? Ya enggak, aku lagi ada rezeki, katanya. Aku kemarin nyariin kamu, katanya. Terus nggak nomornya juga nggak punya. Terus di profil Instagram juga kamu katanya jarang on. Aku kira takutnya nggak aktif Instagramnya, kata dia. Terus ya udah bagi rekening kamu ya, katanya. Aku mau bagi-bagi rezeki, kata dia. Terus kataku, ini serius? Iya beneran, kata. Terus bukan aku yang minta ya, tapi beneran aku niat bagi-bagi rezeki, kata dia. Nah, aku mikir, aku kan nggak ada rekening, gimana caranya? Nah, aku coba ngomong sama bos aku. Kataku, Pak, Mbak, pinjam rekening ya, buatnya apa? Teman aku mau transfer duit, nanti dikasih notnya kejelasan buat aku gitu. Nah, aku dikasih sama dia rekeningnya, langsung aku kirim, dan itu langsung ngirim ke aku 500.000. Terus udah langsung diambil sama bos, dikasih sama bos. Lewat rekening bos. Dan itu di notnya itu di not apa? Di not apa sih Pesan. namanya? Di not pesannya itu untuk aku gitu, untuk Syakim gitu. Dari aku. Dan itu aku langsung ini ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sampai sekarang masih Dan itu langsung aku, komunikasi terus sama dia. masih, alhamdulillah. Jadi udah dapat nomor WA-nya dong. Iya udah punya WA-nya, udah kayaknya WA-nya. Alhamdulillah. Oke, masya Allah. Itu aja yang mau diceritain sudah ya. Nah, oh iya, yang nebus sawah aku belum, waktu kemarin kan sempat nggak jadi ya. Apa tuh? Yang aku mau cerita, yang sempat aku mau bilang sawah udah ketebus itu kan aku mau testimoni nggak jadi itu loh. Sawah. Jadi kan aku ngegadain sawah dulu di kampung. Tapi sawahnya itu sama yang ngegade itu aku mau tebus, dia nggak mau ditebus. Terus akhirnya gimana? Kata dia nggak boleh ditebus, soalnya saya mau nanam pohon kayu segala macem. Aku mikir, kalau misalkan nanti sawah udah jadi kebun, itu kan otomatis kan bisa jadi sawah lagi kan, yang ada jadi kebun, itu nggak bisa ditanam padi dan lain sebagainya. Ya. Soalnya udah banyak akar gede gitu. Aku udah berbagai cara bilang ke bapak, Pak, tolong bujuk, maksudnya biar dikasih. Nggak mau, malah ngotot, malah ngajak berantem gitu kan. Nggak ada katanya. Terus akhirnya aku nggak bisa, Pak, kita nggak bisa ngotot begitu. Dia ngotot nggak bakalan akur ini. Maksudnya coba kita lempar ke atas, kita minta sama Allah dengan cara bersolawat, semoga Allah mau meluluhkan hati dia, melunakkan hati dia, biar dia mau ngasih dengan mudah. Terus bapakku, ya udah kamu juga sholat, bapak juga sholawat ya, kata dia. Terus ya udah tuh, aku di sini sambil baca sholawat sambil berdoa, ya Allah moga-moga soalnya ketebus, soalnya pengen aku juga pengen punya penghasilan juga dari situ gitu. Terus alhamdulillah Pak Ustadz, aku awalnya aku nggak berani ngechat, takutnya dibentak lagi sama orangnya. Terus aku cuma modal bismillah. Habis itu aku sebelum ngechat aku sholawatan dulu, istighfar segala macam. Ya Allah, mohon mudah-mudahan nih orang hatinya diluluhkan, benar-benar diluluhkan seluluh-luluhnya, selembut-lembutnya. Aku malam-malam aku aja cuma assalamualaikum, kata dia balas waalaikumsalam, kata dia. Terus apa kabar Kim, kata dia. Kataku baik, kakak gimana, sehat. Nah terus aku langsung masuk ke tujuan aku, kan nanyain, Kak, sebelumnya aku minta maaf, aku mau nebus sawah, soalnya emang disuruh sama bapak, udah suruh ditebus. Dia langsung diem. Nanti ya saya bilang sama istri dulu, kata dia. Nah, aku langsung chat istrinya, aku kan punya kontak istrinya juga. Aku langsung chat istrinya. Soalnya suaminya lagi kerja di Tangerang, istrinya di kampung. Nah, aku langsung chat istrinya. Atau aku langsung mau transfer sekarang juga, aku mau nebus sawah, kira-kira dikasih apa enggak nih, mau ditebus.
kata dia, ya udahlah nggak apa-apa, istrinya tebus aja nggak apa-apa, soalnya aku juga lagi ngurus anak, sibuk, suami aku lagi di kota kerja, kalau tebus aja nggak apa-apa, kata dia. Akhirnya benar-benar dengan mudah gitu langsung ngomong iya nggak apa-apa gitu, dan aku langsung transfer nih, aku udah transfer ya 1 juta, kataku seharusnya kan 5 juta, itu cuma 1 juta, kata dia nggak apa, 1 juta aja nggak apa-apa kak, soalnya kita lagi butuh. Aku nggak apa-apa 1 juta nggak apa-apa, dan sawah udah jadi milik kakak, kata dia. Dan itu pun sama dia udah dibersihin, jadi kita tinggal benar-benar tinggal nanam aja pas udah bersih. Itu maksudnya tebus gimana sih, Mel? Kamu pernah berutang dengan dia? Itu borohnya tuh gimana? Tebus apa maksudnya? Kamu beli sawah? Nah dulu aku sempat ngutang sama dia. Oke. Ngutang berapa dulu? Jaminannya 3 juta, tapi ada bunganya gitu. Oke. Jadi aku sempat berapa tahun itu kan nggak bayar kan, maksudnya nggak sempat bayar separuhnya, jadi bunganya kan makin nambah kan. Jadi itu pinjaman sama bunganya itu jadi 5 juta gitu Ustaz. Tapi alhamdulillah kata dia ya udah kamu bayar 1 juta aja, soalnya udah ada yang bayar. Terus siapa yang bayarin? Terus udah ada sejak kemarin udah ada yang orang kesini, katanya dari titipan dari kamu, katanya. Ini sisanya tinggal 1 juta lagi, dan sekarang ini 1 juta udah lunas ya. Dan aku langsung bilang ke bapak udah bayar, udah nalangin aku, kata dia. Enggak. Terus siapa? Kataku nggak tahu, kata bapakku. Emang kamu gak ngirimin? Enggak, kata orang, aku bayaran yang 1 juta doang. Bapakku juga aneh. Aneh ya. Kataku terus siapa dong Pak, ke bapakku. Kata dia Allah kali, kata dia. Mungkin berkat kita suka salawat, Allah nolong kita, nolong kamu, kata dia. Aku masya Allah. Udah sekarang udah jadi milik aku, udah jadi milik aku juga sawahnya, udah diurus juga, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sekarang bapak kamu, adik kamu sudah suka salawatan juga ya, karena kamu ajarin ya? Jadi bapak aku juga kan semenjak punya istri yang sekarang, istri yang baru, alhamdulillah, jadi bapakku juga makin baik, jadi maksudnya makin lebih baik, makin suka salawatan. Kalau yang masih yang sama istri yang lama, sama yang ibu tiri aku yang pertama itu susah banget Ustaz, susah untuk dapat tidaknya itu susah banget, maksudnya untuk kita salawatan kayak sekarang susah banget. Oh, gitu. gitu. Maksudnya opo iya opo ora gitu. Tapi semenjak aku ngasih tes pertama kali aku nunjukin salawat, testimoni salawat Pak Ustadz tuh, yang Pak Ustadz bilang yang orang lagi nyangkul di sawah terus nemu berlian, nah itu aku kasih. Nah, aku kan suka kerja di sawah nyangkul kan, aku unjukin tuh ke bapak aku, suruh pakai headset. Aku bilang nih dengernya pakai headset biar fokus, kataku tuh. Sama dia dengerin aja, terus dia sampai nangis sambil antara ketawa sama nangis pangling kali, dia terharu. Terus kata dia ya masya Allah, terus dia malamnya langsung di kamar langsung salawatan Pak Ustadz, langsung menyem punya, kalau mau tidur dia salawatan, bangun tidur dia salawatan, terus kalau dia mau berangkat kerja ke sawah salawatan gitu. Kata dia bapak mau nyangkul juga salawatan, kata dia, alhamdulillah. Ibu kandung kamu kemana sih? Udah meninggal tuh gimana? Ya ibu kandung aku udah meninggal Pak Ustadz. Oh begitu, itu makanya ayah kamu nikah lagi ya? Oke. Kayaknya udah lama loh kita ngobrol, udah berapa jam nih? Sudah 39 menit loh. Bapak aku juga di kampung banyak kemudahan Pak Ustadz. Yeah. Dia alhamdulillah sejak mengambil salawat banyak kemudahan. Terus kayak bantuan pemerintah biasanya kan itu bapakku alhamdulillah dapat terus gitu. Oh masya Allah. Mudah-mudahan semakin istiqomah semakin banyak kemudahan-kemudahan yang datang lagi ya. Oke, nanti kalau misalnya ada lagi cerita-cerita yang seru, jangan lupa loh berbagi cerita lagi. Nah, terus kayak padi bos di kampung kan padi kan kena hama ya, di padi kampung pada kena hama semua padi. Terus aku bilang ke bapakku, Pak, gak apa-apa punya orang kena hama, coba bapak amalin satu kekuatan gitu dari Allah. Apaan tuh, kata dia. Yang suka bapak baca kan sholawat. Oh, kata dia. Terus coba bapak bacain sholawat sama air, lalu airnya disiram-siramin ke padi, kalau enggak di hulu airnya, aku nanti biar dijaga padinya biar gak kena hama, biar gak ketularan dari yang lain, kata dia.
Ya udah siap kata dia, terus sama dia diamalin. Alhamdulillah Pak Ustadz, punya orang mah pada mati semua, padi punya bapak mah alhamdulillah sampai kemarin udah panen. Orang-orang pada heran kali ya, ini kok bisa bagus gitu padinya gitu ya. Iya, terus orang-orang pada nanya ke aku, katanya, itu diobatin nama kamu Kim? Enggak, kataku, terus emang solusinya apa? Kataku, satu, bacain hari sholawat sama sholawatin yang banyak di sawahnya, sambil sambil megang padinya, sambil dilus-elus, terus sambil disolawatin, insya Allah, sambil berdoa sama Allah biar dilindungi, biar dijauhin dari hamanya, kata dia. Terus alhamdulillah punya aku sama punya bapak sama adik, alhamdulillah aman, jadi nggak bener-bener gak kena hama sama sekali. Padahal kalau orang-orang kali mau memberantas sama beli ini, beli itu, beli obat macam-macam ya. Dan itu benar-benar mati semua Pak Ustadz, banyak ngeri bangetnya, benar-benar nggak banyak yang panen, jadi padinya benar-benar pada lumpuh mati. Oh, masya Allah. Oke deh, masya Allah. Bagaimana? Udah dulu ya kayaknya ya. Oke Pak Ustadz, cukup. Untuk teman-teman jangan lupa, ya maksudnya jangan lupa bantu subscribe Pak Ustadz juga, share videonya, like, komen. Terus kalau mau komen yang positif ya, ini bener-bener real, bukan ngada-ngada ya, ini bener-bener kenyataan dalam hidup aku. Semenjak aku dulu, mungkin dulu sebelum aku mengenal video Pak Ustadz, aku suka ngamalin cuma dikit-dikit, terusnya nggak begitu cinta banget, terusnya nggak begitu paham banget gitu. Banyak orang tahu cuman nggak paham, tapi kalau udah paham pasti tahu, ngerti artinya buat apa, maksudnya apa gitu. Dan aku sekarang berpesan sama teman-teman, jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa. Intinya kalau misalkan emang kita bersolawat langsung kita sesuatu langsung pengen jadi hari itu juga, ya nggak gitu caranya, ada step-stepnya, kita ada susunannya. Contohnya kita mau laporan aja ke pemerintah harus melalui bawahannya, sama kita berdoa sama Allah kita harus melalui bawahannya. Kita harus memuliakan Nabi Muhammad, kita harus memuliakan para ulama, para habaib, para kiai, dan termasuk Ustadz Muklis Marcel. Oke, masya Allah, luar biasa. Jadi ini real cerita kamu, nggak pernah saya setting ya. Nanti kamu fasa saya hubungi kamu ya. Nanti kamu ngomong gini ya, Kang, nggak di setting gitu ya. Ada. Oke. Nah, aku selalu dalam episode aku kan impian aku pengen banget aku ketemu langsung sama yang namanya Habib Umar. Aku pengen banget ketemu sama dia. Terus aku pernah dalam mimpi ketemu sekali, aku ada anak apa nangis, gue kayak dia ketemu nyata, ternyata cuma mimpi. Masya Allah. Aku cuma mau bilang salam sama Syekh Ahmad Al-Misri. Saya bilangin sama Umar Bamir, Habib Umar, kalau misalkan ketemu salamin dari aku, kata dia insya Allah. Masya Allah. Oke, masya Allah. Terima kasih Pak Pasha, semoga kita bisa wawancara lagi di lain waktu ya. Nih Pak Ustadz, terima kasih waktunya Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz juga sama keluarga, sama istri bahagia selalu, banyak rezekinya, selalu berikan kesehatan. Amin. Semoga cepat diberikan mampu. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Salam sama istri Pak Ustadz, salam kenal. Iya, masya Allah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah itu dia tadi teman-teman wawancara saya dengan Syakim Pasha ya. Syakim Pasha ini sebenarnya udah yang ketiga atau keempat kali ya dia bertestimoni di sini. Cuma ya tetap aja seru cerita-ceritanya. Oke, kepada teman-teman yang mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat langsung saja dikirimkan ke WA dengan nomor 0812 7716294 di WA dengan nomor 0812 7716294. Insyaallah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.